ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sebagian kala menjadi para alim, para asatid, para asatidah, sebagian kala menjadi tokoh masyarakat, para sepuh, para alim, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mengimalumat kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka zikir bersama. Sehingga yang kedua, hakikat itu adalah melanjutkan kajian ilmu ma'rifatullah. Jadi kajian kita lebih fokus kepada kajian ilmu ma'rifat, ilmu pengenalan dari Allah, ilmu pengenalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu naifnya para rasul pada muda ketika seorang hamba kami kepada Allah hanya kenal hanya mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Imam Nawawi negasaken mudahkan man abdal isma bahwa kafir pasera senyum penyama orang panika kafir. Man abdal makna bahwa munafik pasera senyum bermakna senyum berarti orang panika orang munafik. Mana ada orang kafir dan orang munafik panika kan dengan nak iman. Di antara orang munafik dan orang kafir panika kan dengan nak iman. Kak Dinto aja diasumsikan kau dari moja, kau kan nempel careta. Kau nempel careta nak Imam Nawawi. Kalau berpetik ini dalam kitab Risalah Bersamania. Kemudian lanjutan repot man abdal isma wal makna pasirah sini nyama. Kalau bermakna bahwa zindik orang paneka zindik paneka kafir, yang mana kafir zindik. Tingkatan kekafiran yang agak rendah bandingkan yang mana kafir zindik. Man abdal isma wal makna di hakikatil ma'rifat wasamahul iman pasera sehingga makna atau arti kalabun hakikat ma'rifat kalabun kenyataan sekenal hakikat menikah sesuatu guna artinya kenal sesuatu guna wasamahul iman maka panika sekotakan iman. Nah para rasul pada muja guna keakui bihakikatil ma'rifat panika kalau masuk dekat kenal sesanyata panika para rasul pada muja maka kita mengambil bagian kajian itu fokus kepada pengenalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para rasul pada muja ketika kita baca di dalam syarah hakikat tahqiq atau usul tahqiq mereka berdampak rokon syahadat. Pertama, ungu yang yakin dekat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat pertama, atau rokon pertama. Kemudian sekapan dua, ungu yang yakin dekat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekapan telur, ungu yang yakin dekat afal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang akan tauhid dan tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Jadi orang yang tauhid mereka pertama yang tidak pintu adalah karena benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tauhid menghidup segala sifat. Kemudian tauhid menghidup segala af'al. Tauhid segala asma. Tauhid mereka tauhid. Artinya sifat mereka adalah sifatnya zat,
perbuatan panika perbuatannya zat, kemudian asma panika yang mana namanya dan ta'afesa panika togel karena keluar dari badan. Makanya sepertama panika jika itu adalah kenal dekat dan motabanya seakan aku dekat dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda pertanyaan, laporan Ustaz maka akhirnya saksikan berarti saya saksikan beda saya saksikan, kemudian saya saksikan panika berarti beda dua wujud kan gitu. Ketika pertanyaan biasanya orang panika bimbang dengan dalam makrifat. Dia sudah menggapai tahapan makrifat, akan tetapi ada titik-titik tertentu di saat-saat tertentu dia ragu kok begini ya kok begini. Keluar panika. Artinya dia belum mantap betul, belum lancar betul. Nah kita garis bawahi para rabu sebenarnya sekolah tauhid sekitar panika dalam adatnya, dalam sifatnya, dalam asma'nya, dalam af'al. Nah, berarti kan beda saksikan, beda saya saksikan. Kenapa bahasa panika seperti itu? Yang menyaksikan itu adalah sifat. Pasera sesanya tanah sifat panika itulah yang disebut dengan hakikat Muhammad, hakikat ruh. Siapa yang senyatanya yaitu adalah hakikat ruh atau sifat itu, yaitu adalah sifatnya siapa? Sifatnya zat. Jadi pada akhirnya menyaksikan panika itulah yang disebut ketika sifat menyaksikan zat, tapi sifat itu tidak lain daripada zat. Kan zat juga yang sebenarnya kan gitu. Hakikatnya zat juga kan tetap tauhid, karena sifat itu tak beda daripada zat, af'al itu tak beda daripada zat, kemudian asma itu tak beda daripada zat, maka itu yang menyaksikan itulah yang disaksikan. Jelas nih? Jangan bingung lagi, karena betul syahadat panika sak dan wahid. Ragu di dalam makrifat. Karena ketika orang menggapai makrifat, kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ kadang memang ada titik-titik keraguan. Tapi kenapa dibilang sifat? Kenapa kok kita masih menyaksikan? Berarti kita masih ada. Kita itu menyaksikan yaitu adalah dengan sifat yang sifat pada diri kita itu yaitu adalah ruh pada diri kita. Af'al pada diri kita itu adalah perbuatan badan pada diri kita. Badan itulah yang disebut dengan adam, sifat adamnya, perbuatan. Siapa perbuatan siapa? Perbuatan zat. Wallahu halakakum wa ma ta'malun. Dan apa saya kerjakan, Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Kalau yang menciptakan kemudian Allah berbuat, di mana diri kita? Kan zat juga yang memperbuat, azat juga yang menjadikan. Jelas ini. Berarti kita itu kan tetap dalam kondisi la haula wala quwwata illa billah. Tetap kita dalam kondisi tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada wujud, tidak ada sifat, tidak ada af'al. Kita itu tidak ada. Kita itu hanya keterangan kenyataan zat. Kita itu hanya keterangan kenyataan sifat. Kita itu hanya keterangan kenyataan af'al. Kan itu aja. Maka itu kenapa kita itu harus belajar tentang diri dan arah nafsu fakat arah baru. Di dalam hadis lain disebutkan bahwasanya man abdal man arafa Adam arafa Muhammad. Maksudnya saya kenal dengan Adam, maka kenal Muhammad. Man arafa Muhammad arafa Allah. Saya rasa kenal dengan Muhammad, maka kenal Allah. Mana yang disebut Adam itu adalah namanya af'alullah, perbuatan Allah, badan pada diri kita. Dari mana badan itu bergerak? Karena ada apa? Karena ada sifat. Sifat itulah yang kemudian disebut ruh. Itulah yang menggerakkan badan.
Sifat itu sifat siapa? Sifat itulah yang disebut dengan hakikat nur atau hakikat Muhammad. Sifat siapa itu? Sifatnya zat, tak beda, yaitu semuanya hanya keterangan kenyataan zat Allah Subhanahu. Gamblang menggunakan gamblang kadang cori abutnya ajak pabel dia. Makanya sapi jam dia mau kalau dari abad mereka rasa ada batin waktu jangan aku wazahal batil. Ketika datang yang hak maka yang batil itu hancur. Siapa yang batil itu selain daripada Allah itu adalah batil dalam ilmu ma'rifat. Segala selain daripada Allah itu adalah batil. Keinginan diri kita coba termasuk diri kita, makanya ulama tasawuf mengucapkan wujud kadang berbatin. Wujud diri kamu itu adalah dosa yang amat besar, baik diri zahir maupun diri yang batin, baik diri yang jasmani maupun diri yang rohani, maka semuanya itu adalah batin. Karena semua itu hanya sekedar keterangan, hanya keterangan zat. Allah menyatakan dirinya bukan zat pembulian, sengkok jera pembendaharaan yang tersembunyi. Dulu Allah itu tak dikenal karena belum ada makhluk. Oke. Pak Ahbab tuan orang sengkok terkenalan. Pahalak tuh hal kali kayak orang maka sengkok ada dekat makhluk untuk dikenal. Siapa di antara yang dikenal, siapa di antara makhluknya, yaitu diri kita. Kalau sudah diri kita makanya kita itu bagaimana mengenal diri, kemudian kita akan kenal Allah. Kalau sudah kita kenal Allah, maka binasa segala sesuatu. Man arafa Allahu fasadal jasadu. Maka pasal rasa kenal dekat Allah, maka binasa jasadnya. Binasa itu bukan berarti kita hancur lebur jadi tepung, akan tetapi secara maknawi. Karena lagi-lagi kita itu zahir dan batin itu hanya sekedar keterangan kenyataan Allah Subhanahu. Itulah paham dan orang halak tulisan kali kayak Allah mereka. Ketika labun abad tentang hakikat abad mereka, makanya Allah mereka nyata. Begini. Maksudnya apa abad ini sadar pangeran. Buat pangeran kan pakun beda abad subuh abad kan pakun Allah nyata dengan sendirinya. Cuma ini kondisinya, keadaannya kita yang mau mengenal kepada Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ wajib kita mematikan diri. Nah, para nabi saudara mulia, Allah walaupun ada kita, gak ada kita, ya tetap Allah. Dia tetap ada, dia tetap langsung. Dia yang mau binafsihi, dia wahdaniyah, dia kudrat, dia iradat. Cuma karena Allah mereka di perintah untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu artinya yaitu adalah ayat illa liya'rifun, tafsirnya itu adalah agar kita mengenal kepada Allah. Kan itu kan kewajiban kita kalau mau mengenal itu kan saya sembuh untuk kenal saya sembuh gimana pacaran itu ada Allah. Jadi kewajiban kita untuk kenal kepada Allah. Walaupun Allah tak dikenal kita, ya Allah tetap Allah. Awalnya orang kafir tidak tahu, dengan orang Islam aja banyak katanya nyembah Tuhan, banyak katanya nyembah Allah, tapi enggak kenal kepada Allah. Apa Tuhan itu pensiun karena semua orang enggak mengenal Tuhan? Coba. Cuma ketika kita tidak mengenal kepada Allah, itulah yang dimaksud dengan kubur tertutup kepada Allah. Karena Allah mereka kayak terangan Allah Ta'ala dari saking nyata Allah Ta'ala, saya kena Allah mereka tak tutup dari keabad nanti.
karena mana ditaknan tak keabah, paneka otomatis orang paneka pun atau tak keabah nanti, tak keabah nanti. Alang-alangan dengan penghijab yang paling dekat dengan diri kita ya diri kita sendiri. Hanya bedanya hanyalah antara ada dan tiada. Ketika kita sudah panas, ketika kita sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Nah, para saudara kerja, pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan satu lagi daripada sisi kalimat. Amin. Sepuluh. Kenapa kecil? Kecil. Cek tecur. Kita buktikan lagi bahwasanya keterangan kita itu hanyalah keterangan la ilaha illallah. Keterangan kita itu hanyalah keterangan la ilaha illallah. Nah, keterangan kita itu hanyalah keterangan Allah, hanyalah keterangan Allah. La itu adalah zahir. Ini namanya la itu namanya syariat. Sudah dijelaskan ya waktu itu ya syariat tarekat hakikat ma'rifat ya. Ini kita cari syariat dari tarekat dari hakikat dari ma'rifat itu tidak kadang ke luar sana, bukan ke dalam diri kita. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan tentang kalimat la nafi. Kalimat la nafi yaitu adalah mengandungi 7 sifat maknawi, 7 sifat maknawiyah. Tujuh sifat maknawiyah. Nah, inilah yang disebut dengan syariat. Itu kalimatnya pada diri kita itu la. Sifat apa itu? Sifat dahil. Sifat dahil itu kalimatnya la, berarti syariat. Makanya syariat itu kan kita nih, pada diri kita ini 7 sifat maknawi, 7 sifat maknawiyah. Apa 7 sifat maknawiyah pada diri kita itu? Yaitu adalah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, Kalau 7 sifat maknawiyah itu adanya pada diri kita. Kita ada kudrat enggak? Ada kuasa, ada kehendak, ada ilmu, ada sama, ada basar, ada kalam, kan ada semuanya lengkapnya pada diri kita. Inilah yang disebut syariat. Kita mau mencari syariat-syariat kita kemana? Coba. Kalau syariat itu pada dahulu, syariat itulah segala hukum yang menjelaskan tentang hukum, yang menjalani hukum ini kan ini yang pada ini. Makanya kalau orang tak tahu kata mereka kena apa menjelaskan hakikatnya, yaitu yang akhirnya kolet tadi kolet tadi Makanya kolet tadi itu tak bisa. Makanya berbunyi ini kan dari tekabel betul ini muntah hakikatnya muntah rohna. Apa bisa syariat itu jalan? Nah, berarti urusan syariat itu hanya sekedar perbuatan badan.
Kalau manusia beribadah kepada Allah hanya sekedar perbuatan badan saja, itu macam mana badan itu tak ada roh. Jadi gentayangan lah, jadi apa dulu? Jadi vampir. Perbuatan barang. Ini yang disebut syariat tuh. Kita jalani syariat tuh mana syariat tuh? Yang bisa nampak itu kan yang lahir. Coba. Makanya disebut syariat yang bisa nampak ke mata itu. Nah, pada diri kita yaitu adalah 7 sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu sifat tanda yang dia itu tidak punya fungsi apa-apa ketika dia tidak ada tarikat pada diri kita. Apa tarikat itu? Yaitu adalah jalan. Jalannya apa itu? Jalannya rohani pada diri kita, yaitu adalah sifat ma'ani, sifat makna. Inilah yang memberi makna, yang memberi makna kepada maknawiyah. Makanya maknawiyah itu melazimkan sifat ma'an. Maksudnya ngalakuan, muncak hero, muncak ma'ani, suruh denger. Coba. Tentu sifat ma'an itu kadirun, koridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallim. Nah, coba kalau di sini kita sudah ada musuhnya nih pada diri manusia ini kan ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini nih musuh nih. Kalaupun ada ini, lembaganya, tempatnya ada. Coba. Tapi maknanya tidak ada. Artinya maknanya tidak lagi menafsirkan kepada maknanya, maka ini syariat ini tidak berfungsi. Katakan yaitu adalah kudrat dan iradat. Maka kalau kudrat dan iradat itu tidak ada kadirun dan muridun, maka kudrat dan iradat itu tidak berfungsi. Berarti tinggal syariat, tinggal badannya aja. Kemudian kudrat, iradat, kemudian ilmu hayat. Walaupun ada watak nama mesra, tapi tidak ada ilmu. Oh, jangankan orang mati, orang bodoh aja tidak ada ilmu bisa jawab apa enggak? Apalagi kalau dia sudah hilang, nggak ada tarikatnya, nggak ada rohaninya. Yang ilmunya sudah sifat ilmu sudah tak ada. Nah, ini sifat ilmu ini dari mana? Makanya ini kan disebut dengan rohani. Siapa hakikatnya roh ini? Hakikatul Nabi. Makanya ketika kita salat itu sallu kama ra'aitumuni usalli, asam fajar beuna sebagaimana beuna ngatawe seku asam fajar. Ning dalam syariat, ning dalam ilmu fikih, kita itu bagaimana kita itu melihat Nabi salat, yaitu adalah dengan silsilah guru ke guru sampai kepada kanjeng Nabi. Nah, dalam pelajaran tasawuf, di dalam pelajaran hakikat, kita itu memang melihat Nabi salat. Mana Nabi salat? Yaitu adalah pada saat ruhani naik pada diri kita tuh. Kan rohani itu sifat Nabi, sifat roh. Kalau badan syariatnya namanya sifat Adam. Syariat cangkang aja. Kan menjasa kayak kapten hukum, nah ini hukumnya badan ini. Nah, pada saat rohani naik, nah secara rohani, siapa hakikat rohani itu? Yaitu adalah hakikatun Nabi. Makanya ketika kita salat, ketika sampai kepada rohani kita,
maka itulah hakikat Nabi sholat, karena yang mikrot itu Nabi, yang ketemu dengan Tuhan itu Nabi. Kita hanya berpindah meninggalkan datang itu kepada rohani, menjadi tengah kemakrifat kepada Muhammad, maka Muhammad itulah yang kenal kepada Allah. Jelaskan. Sadar Allah menyaksikan Muhammad dan Allah Muhammad. Cangkang ini ditinggal, kemudian ketemulah dengan hakikat Nabi, hakikat roh pada diri kita. 7 sifat maknawi, 7 sifat maknawi. Hakikatnya itu satu dia. Nah, kalau sudah maknawi, sampai kepada hakikat rohani, kita namanya tariqat. Kan ini yang jalankan. Rohani yang jalan, makanya dibilang tariqat. Kan bukan jasad ini kan ikut. Kalau rohani tak suruh berangkat, tak suruh berangkat. Katanya si rohani, katanya si ma'ani ini pandang lagi ini. Kan? Katanya yang di sini ilmu lagi. Coba, katanya di sini dengar, baru dengar dia. Kalau tak ada perintah daripada rohani, mana boleh? Kan? Karena ini hanya ikut. Makanya dalam mereka baca cecemburan roh kawala saya dekat, beten kaulah atau roh kawala saya dekat. Kan gitu. Siapa hakikat roh itu? Kalau sampai pada hakikat roh, itulah hakikat Nabi. Makanya orang kenal ke Allah itu, yaitu adalah kenal kepada hakikat Nabi. Artinya makrifat dulu kepada Nabi. Sudah tak ada diri kita yang jasmani, sudah tak ada yang Adam itu sudah tak ada. Maka yang ada adalah roh. Maka roh itulah yang berangkat waktu roh min amri Rabbi. Yang roh itulah yang berurusan kepada Tuhannya, yang mikrot. Jelas sih? Mantap. Yang roh itulah yang berangkat kepada Tuhannya. Kalau kita tuh nggak bisa mikrot, cuma dibahasakan kita itu ya salat mikrot. Tapi yang sebenarnya yaitu adalah tetap Nabi itu selalu maknanya as-salatu mikrajul mu'min. Salat itu adalah mikrotnya orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu kan dua, percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi. Ya kan? Siapa yang sebenarnya menyaksikan Nabi akan Tuhan, atau siapa akan Tuhan, yaitu adalah Muhammad. Kalau sudah kita saksikan Nabi, maka kita saksikan pula Nabi itu naik. Dengan Nabi lah kita udah tak ada, berganti. Kemarin sudah dibilang perumpamaannya tuh, perumpamaan akal, perumpamaan. Ini kan alam zahir ini kan berganti kepada alam rohani, berganti kepada alam rohani. Karena itu yang sebenarnya dia yang menjadi bijak. Nah, ini buktinya kan bahwasanya yang kudrat dilazimkan oleh qadirun, yang iradat dilazimkan oleh muridun. Kemudian yang ilmu disifati oleh dilazimkan oleh alimun. Kemarin sudah dijelaskan apa bedanya ma'ani dan maknawiyah. Kalau yang maknawiyah itu hanya tahu, tapi inilah yang maha tahu. Kita itu tahu karena dikasih tahu. Siapa yang sebenarnya tahu itu? Muhammad yang sebenarnya tahu. Siapa yang naik salat itu? Muhammad yang mikrot salat. Kalimatnya ini, jadi ini kalimat ini bukan hanya sekedar omong-omong, ucap-ucap. Kan? Kalimat la ilaha illallah itu hanya keterangan diri kita, hakikat diri kita. Kalau sudah keterangan diri kita itu sudah nyata diri kita, ternyata memang fanatlah kita, maka yang ada hanya Allah. Inilah Allah dia. Kalimat isbat ini yang disebut ma'rifat. Kalau sudah nyata Allah, maka itulah namanya ma'rifat nyata. Mentah nyata pangeran tidak ada ma'rifat. Pangerannya tak jelas, kan? Pangerannya ya sesuai dengan namanya asumsinya sendiri. Tuhan itu kayak apa, kayak cahaya, kayak ada datang macam-macam. Kan orang-orang sesat itu kan kadang banyak orang akhirnya nggak sholat ya. Belajar begini akhirnya saya
didatangi apa Syekh, saya didatangi ini cahaya tiba-tiba meliputi tubuh saya. Itu bukan Tuhan, itu makhluk juga. Kalau masih ada umpama, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu yaitu adalah keterangannya salbiyah. Salbiyah itulah yang menerangkan hal kenyataan Tuhan atau ngabelah ciri-ciri pangeran, montak tidak, montak batak, montak menghadapkan dari mawajisi, montak kiamu birasi. Nah, saya ingin menyederhanakan kalimat ini. Akan ditemui kenyataan ma'rifat ini contoh kalau di dalam zikir pada saat kita la ilaha illallah, saya mengucap saya berda bersama wujud sampai saya nyatakan kita hanya Allah 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 Allah, tak ada diri kita kosong kan? Kalau sudah kosong siapa yang ada? Coba yang diingat Allah, yang mengingatkan juga Allah, yang ada Allah, yang mengadakan juga Allah. Mana pada diri kita pada saat kita la ilaha illallah, hilang diri kita, yang ada hanya Allah. Macam mana kita bisa nyembah Tuhan bisa ragu-ragu? Padahal Allah sudah perintahkan waktu hatta akan yakin. Nyembah kepada pangeran tabakna, saya sudah datang satu keyakinan, untuk yakinnya mana hakul. Aku yakin Pak Ewa akan nyari takut pangeran Dalil Murhasia. Wah, terus mulai lambat orang ngajar agama. Yang sudah kenal-kenal ke pangeran, orang-orang misalnya lah, kamu kan ini mulai lambat mengkilan korek ke pangeran, orang mak masuk ke pangeran, pas akan mau tak tahu apa tujuan. Pakai apa? Cuma mentang kenal. Apa orang ada bukan label naik, tapi tak kenal. Coba. Boleh yakin nggak? Kalaupun kita bersama, Pak Semak itu ya orang yang kenal kepada Tuhannya. Kalau boleh Pak Semak Pak Said. Kita nih walaupun Semak begini tapi tak kenal itu bisa dibilang jauh. Walaupun kita bilang Pak Said. Wah, makanya syahadat ini, kesaksian ini bukan ucapan. Mari menyaksikan kesaksian dan syahadat itu kan menyaksikan kesaksian. Tidak ada ucapannya. Tapi ucapannya asyhadu an la ilaha illallah, itu ucapannya syahadat. Syahadatnya bukan itu. Jelaskan. Itu ucapannya syahadat. Makanya kita akan menjadi kesaksian yang dusta, penyaksian yang dusta. Kita mengatakan aku bersaksi, akan tetapi kita tidak menyaksikan. Bohong kan? Kesaksian palsu. Saya nyatakan kesaksian itu kalau umpamanya menyaksikan Pak Diamsan. Masa baru, anulah kau dah layak dengan kau dah. Diamsan. Apa kau ni sebut aku kau dari depannya? Allah itu anak aku ilahi min hablil warid, dekat bersama kita. Ini bagaimana dekatnya nih? Kita hanya keterangan kenyataan Tuhan, kita hanya keterangan kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba dari saking dekatnya, coba kita cari pada diri kita nih. Apakah diri kita ini yang zahir? Kan bukan. Apakah kita ini yang qadir kudrat? Apakah diri kita ini yang iradah? Apakah kita ini yang ilmu? Apakah kita ini yang hayat? Kan tidak. Ini bukti bahwasanya kita dekatnya Allah itu lebih dekat daripada ulang leher kita. Oke, sekarang kita kejar kepada yang rohani. Ini kalau sudah di sini di ma'ani sudah sama sekali kita temui diri kita. Iya kan? Gak ketemu ini. Diri kita ada, kita ketemu. Artinya kalau nggak ketemu jauh atau dekat? Jauh kalau kita ketemu. Diri kita dengan keseluruhan arahan sawah disuruh cari diri kamu tuh. Kalau kamu ketemu dengan diri, kau sampai kapan kau akan ketemu dengan Tuhan? Kan?
Tapi kalau kau sudah tak ketemu dengan dirimu, maka kau nyata ketemu dengan Tuhan, dengan Tuhannya. Oke, diri zahir kita tak ada. Nah, kemudian kita cari pada diri rohani. Senyatanya diri kita ini adalah diri rohani. Tapi apakah diri rohani ini apakah diri kita? Ternyata kan tidak, diri ini adalah diri Muhammad, diri Nur. Rohani itu bukan rohani kita. Coba. Kalau begitu, kalau kita itu bukan rohani kita, berarti yang mana kita? Belum dapat lagi. Lalu siapa yang sebenarnya dekat kepada diri kita atau Tuhan kepada diri kita? Orang kita sendiri sudah tak nampak lagi diri kita. Coba. Semua yang ada ini kezahiran ini adalah perbuatan Allah. Semua yang rohani ini adalah sifatnya Allah. Makanya saya ulang-ulang bahwasanya kita hanya sekedar keterangan kenyataan Allah. Kalau sudah rohani ini berangkat, sudah diserahkan, yang lahir kan diserahkan kepada manusia. Ini kan asalnya dikembalikan kepada asalnya masing-masing. Yang lahir kita serahkan kepada yang rohani. Sudahlah, tak adalah yang lahir. Boleh diserahkan. Karena boleh kita serahkan, kita kabur lagi. Kan kita miliki lagi, udah diserahkan, ambil lagi, pasrahnya mana kan? Itu tak ikhlas. Ini kita serahkan yang lahir nih, kemudian diserahkan kepada siapa nih? Pada asalnya ialah kepada yang melazimkan. Itulah hakikat Muhammad, hakikat rohani pada diri kita. Dan kajiannya pada diri ini. Tapi terakhir kita tak akan temui diri kok. Makanya kita itu hanya sekedar bayangan keterangan Tuhan. Ya kan? Bayangan itu kan bukan yang sebenarnya. Bayangan, walaupun ada bayangan ini, masa itu yang sebenarnya? Kan bukan, inilah yang sebenarnya. Itu akallah. Itu mana bisa bergerak, dia tak bergerak. Makanya Allah katakan, la tataharrak zarratun illa bi'idznillah. Tak bergerak satu zarrah pun di alam semesta ini, al-kaun, alam semesta. Cuma kan diawali daripada pengenalan diri dulu. Nanti kalau sudah diri tak ada orang yang tak ada diri kemudian dia menyaksikan yang lain. Otomatis maka itu kenapa lama muslim kita itu harus mengkaji diri. Kenapa kita tidak diperintahkan untuk mempelajari tentang yang lain dari di luar diri kita? Coba. Ada, kalau orang itu mengenalkan secara filsafat, mengenalkan kepada Allah. Contoh, seperti yang sering saya contohkan, bahwasanya hakikat alam semesta ini hanyalah sekedar materi. Ketika diperkecil, ternyata hanya sekedar atom. Atom diperkecil lagi, yaitu hanya sekedar molekul saja. Dan molekul yang diperkecil lagi hanya sekedar hanya sekedar inti atom. Inti atom diperkecil lagi hanya sekedar energi. Walaupun kita paham tentang hakikat alam semesta ini adalah energi, kita masih ada nggak? Ada. Masih ada. Itu pengenalan secara filsafat. Banyak pengenalan secara filsafat seperti teori-teorinya Aristoteles, seperti teori-teorinya para pakar Weber. Itu orang-orang terdahulu sebelum Nabi Isa itu lahirnya tuh. Karena tahun lahirnya itu sebelum Masehi. Masehi itu kan naiknya Nabi Isa kan. Nah, 300 sampai 360 sebelum Masehi. Mereka itu sudah menyodorkan tentang tentang teori-teori ketuhanan, teori kebenaran di alam semesta ini. Nah, teorinya melalui filsafat. Makanya orang yang ingin mengenal kepada Tuhannya pada filsafat itu mumet jalan. Tapi orang yang mengenal melalui zikir dan keterangan ma'rifat, dia akan tenang karena memang dia sampai pada titik yang mana nuqtatul wujud. Sudah tak ada lagi, yang ada hanya wujud. Titik di situ namanya waqaf. Waktu itu berhenti dah.
Kan? Semua alam semesta ini diri kita, maka kita hanya terhenti kepada kepada Tuhan, hanya terhenti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke tadi, ternyata kita cari diri kita yang zahir, ternyata bukan, hanya keterangan perbuatan. Kemudian, cuman ini Pak masalahnya, orang ini yang tidak kenal kepada Allah, ini menuduhkan kepada Allah. Contoh itu katanya kita itu perbuatan Allah. Hanya bagaimana kalau kita malik, apa itu perbuatan Allah juga? Kan? Itu kita sering terbentur dengan pemahaman Qadariyah dan Mu'tazilah. Ya. Yang malik itu juga itu perbuatan siapa? Coba, boleh bingung kan? Yang malik, yang buat dosa, yang ingkar, yang kafir, itu perbuatan siapa? Ini kita berbicara global di manusia nih. Kita tak berbicara hanya kita yang beriman saja. Kita ini berbicara seluruh manusia, makanya sifat ini kan ada pada diri manusia. Kenapa manusia itu dikatakan al-insan sirri wa nasiru? Insan itu kan semua. Mau orang kafir di situ, mau orang munafik di situ, mau orang pendosa di situ. Coba, mau orang mukmin, mau orang muslim. Insan, al-insan sirri wa nasiru, mengandung rahasia ketuhanan. Makanya kalau nak belajar ketuhanan, mau anda Nasrani, mau anda Yahudi, mau anda Majusi, datanglah sini mau mengenalkan kepada Tuhan anda yang sebenar. Kan? Karena ini berbicara manusia. Berbicara manusia, kita tidak hanya berbicara konteks orang Islam saja. Karena semua yang kafir, karena semua yang selain dari orang Islam itu sama mengandung rahasia ketuhanan. Cuma karena mereka tidak terbuka kepada hakikat dirinya, maka itulah dia tertutup. Itulah namanya kafir. Nah, kalau tertutup kepada Allah itu ada di orang Islam enggak? Nah, coba. Kalau makna kafir itu adalah tertutup, tak nampak kenyataan Tuhannya, hafal oleh tak nampak kenyataan Tuhannya, itu namanya tertutup. Coba obat orang salah, tertutup. Kafir. Iya. Mau salah itu, apa kita dibilang kafir marah pula? Coba. Gara-gara menyebutnya kafir bahasa Arab marah, menekodak bahasa Tangian atau Pradau, kan tak marah kan? Kenapa kita tertipu dengan bahasa? Dibilang kafir kalau kita pakai bahasa Arab, soter. Dibilang tak tahu dan pangeran. Wah, kan sama aja, cuma yang satu bahasa Tangian, yang satu bahasa Arab. Nah, itulah aneh kan manusianya aneh. Karena kita sudah terdoktrin dengan bahasa Arab, sehingga kalau nggak Arab kayaknya nggak sah gitu. Ya memang betul lah, memang kita mesti belajar bahasa Arab karena itu bahasa pengantar agama kita. Hanya olah bahasanya. Disabun-sabun orang tak dan kepangerannya, itulah namanya orang. Takut bercanda. Obat bahasa Tangian, bahasa atau apa bedanya? Coba. Terlalu ekstrim juga. Masa Allah. Lekat itu kita ini kadang bercuci dengan bahasa. Lucu memang di permukaan ini kadang. Dibilang tertutup dia tidak marah, dibilang kafir dia pasti marah. Jangan dipakai. Gini, kita berbicara global manusia. Makanya tadi judul kita, awal pertanyaan saya itu yang jahat itu dari siapa? Coba saya belajar tentang apa itu? Rukun iman yang keenam apa?
Rukun iman yang keenam, wal qadari khairihi wa syarrihi minal. Yakin enggak tuh? Coba angan kita. Kadar bagus, ben kadar bijak, kadar sebagus, ben secoba khairihi wa syarrihi minal dari Allah. Betul enggak tuh? Betul. Meragu atau tolong kalian? Lah itu rukun iman yang keenam. Wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Lalu kenapa kita mau mengatakan bahwasanya yang baik aja daripada Allah? Yang buruk kita tak mau bukan daripada Allah. Sebab ada ayat yang mengatakan bahwasanya ma min khairin fa min Allah. Apa sih bagus daripada Allah? Kemudian wa ma min syarrin fa min nafsik, dan apa yang buruk daripada diri kamu sendiri. Nah, dengan rukun iman wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah, di mana aku namanya? Ayat yang salah atau rukun iman yang salah? Coba. Wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Muntak rukun serta dikira pada total iman. Nah, kemudian ayat ini makin khairin fa min nafsi, bagus daripada Allah, wa makin syarrin fa min nafsi, sejuba daripada abad nakir. Akan bertentangan kan? Nah, lihat mana tempatnya. Gimana Pak? Pada tempat ini salah disentuh. Lalu di mana kebijaksanaannya di mana? Ini yang harus dipahami di ayat ini. Yang harus dipahami. Ma min khairin, yang bagus daripada Allah. Nah, mun daripada Allah itu bagus. Tapi apa mungkin orang yang tidak dengan Allah, yang tidak kenal kepada Allah, dia mengatakan daripada Allah? Pada orang yang tapi tetap dia, walaupun dia jahat, itu tetap daripada Allah pada hakikatnya. Tapi kepada orangnya, maksudnya dia mengatakan dia tidak kenal kepada Allah, kemudian dia mengatakan ini daripada Allah. Tepat secara hakikat, tapi salah secara syariat. Kan? Hakikatnya kan tepat itu memang dari Allah. Lalu pendengarannya dari siapa? Yang jahat tuh, sekarang yang jahat dulu. Yang jahat pendengaran dari siapa? Hidup dari siapa? Ilmu dari siapa? Kuasa dari siapa? Ada yang dari Allah? Nggak ada kan? Oleh karena dia tertutup, tak nampak kepada Tuhannya, akhirnya dia bohong semua ini, diambil semua itu. Kan? Ya. Walau nikmat ini tak bisa ngelak kita, dan semua daripada Allah, tak bisa ngelak kita. Oleh karena kita tidak kenal kepada Allah, akhirnya segala yang ada pada diri kita ini kita bohong semuanya itu punya kita tidak. Pakai kata ilmu punya dia, kuasa punya dia. Makanya kasariat kata kita itu menurut tak kenal ke Allah kedua rupa kan, itu tampil aja orang tak kenal ke pangeran. Kaya guys, mau penampilan medis. Nah, punya saya berbangga lah, jangan boleh tak. Coba mulai suruh gengsi. Wah, itu gengsi itu sudah tak pacul ke pangeran itu. Coba tahunnya pura kocak ustad dioreng suruh nyokong makar betul. Nah, ini karena orang tak kenal kepada Tuhan. Kalau dia nampak kenyataan Tuhannya, dia akan berlaku sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan, mulus udiknya. Bisa nukis nih semua segala sesuatu. Ya mungkin satu berarti kan kita kenal kepada Tuhan, tapi pada saat itu kita tak nampak kenyataan Tuhannya, lagi tertutup ya kan, lagi terhijab ya, padahal muncul lagi yang sikat. Nah,
Kalau sudah tak nampak Tuhannya, nampak dirinya, maka itu muncullah macam-macam. Makanya kenapa? Yang tak boleh itu nampak diri, makanya min syarrin min nafsik, apa yang buruk itu daripada diri kamu, makanya tak boleh muncul diri itu. Muncullah tempat boleh. Otot tempat itu hanya bagi-bagi, hanya bagi-bagi kesombongan, bagi-bagi diri, bagi-bagi ojok, bagi-bagi gengsi, bagi-bagi macam-macam. Itu badan makanya waktu payah lah waktu patenya orang mati boleh, orang mati sombong gitu. Ada orang mati kaya, biasanya tanda itu memang mati ini mengakui atau tidak dia bohong atau tidak, tetap aja dia miskin. Karena itu bukan milik dia sebenarnya kan. Cuma dia ada yang mengaku. Cuma kita ada yang mengaku. Makanya kekafiran kita itu, kejahatan kita yang pertama itu mengambil hak Tuhan. Jelas kan? Mengambil hak pangeran. Makanya kenapa kita harus belajar dirinya agar tahu diri, agar kita tidak merampas haknya Tuhan. Kalau sudah kita merampas haknya Tuhan, maka haknya orang lain itu kita membantu. Jangankan punya orang lain dan ditambah, punya Tuhan aja dimbat. Kan begini. Coba. Orang sama orang macam mana mau takut sama orang macam mana, takut ini ditawarin, takut apa ditawarin, ini langgar, sama Tuhan aja ditawar. Coba. Makanya tak ditolak untuk memperbaiki diri ini dari sini. Mula tak ditolak itu rabut lebih sangat kuring abet. Yang lain itu sudah ada yang berkikis semua. Makanya kenapa Allah dimarifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Kalau sudah kenal kepada Allah, maka kita menjalani hukum-hukumnya Allah itu, kita nyaman kok. Kita bisa bayangkan bagaimana orang yang tidak mengenal Allah walaupun dia ahli taat pada zahirnya, tapi maksudnya kecil-kecil. Coba, maksud macam-macam. Ya karena memang sudah dari pangkal ya sudah. Dari bukan ada salah, dari bukan masalah. Ya kepada Tuhannya aja dia sudah bohong. Makanya semua orang lah bohong, orang tua lah bohong, orang tua lah benar kecuru lah benar kesini lah benar. Kenapa? Kalau dia sudah kenal dengan ini semua nampak kerahasia ketuhanan, maka nampaknya lah Pak Aina Maswan lupa sama wajah kemana yang mau lepaskan masa di situlah wajah Allah. Wajah Allah nggak ada yang wujud kecuali wujud. Kan itu pengertian la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la maqsuda illallah, la mawjudun bihaqqi illallah. Terakhir yaitu hakul yakin, tidak ada yang wujud hak kecuali wujudnya Allah. Kalau sudah semua wujud, innaka ala kulli syai'in qadir. Coba taqdi hajatina, durungkan kita. Taqdi hajatina, sebelum taqdi hajatina, innaka ala kulli syai'in qadir. Sawakuna, engkau berkuasa meliputi segala sesuatu. Al-muhit, yang meliputi segala sesuatu. Muhitum, meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diliputi Allah itu. Jadi sebenarnya Allah itu lah yang sebenarnya hijab. Kalau kita jadi hijab itu sangat tak pantas. Kalau Tuhan yang jadi hijab, itu memang begitu kenyataannya. Karena Allah meliputi segala sesuatu. Allah meliputi segala sesuatu, meliputi kipas. Sebelum melihat kipas, melihat yang meliputi. Berarti yang jadi hijab itu siapa? Yang meliputi lah. Kalau yang meliputi Allah, Allah juga yang jadi hijab. Kecuali dengan makhluk. Jadi kita kalau nggak kenal Tuhan, kita akan terbalik. Makhluk itulah yang menghijab kepada Tuhan. Barang kecil, barang tidak ada,
bahkan fana nih segala sesuatu. Kan tak wajar kalau dia meliputi Tuhan yang meliputi segalanya. Coba, kalau Allah yang maha besar, dia itu meliputi segala sesuatu itu kan ciptaannya tidak ada hakikatnya. Dia ada karena diadakan. Dia ada itu hanyalah keterangan kenyataan yang meliputi. Ngobrollah kenyataan apa enak, kumahan yang ada tuh. Makanya kenapa pakai nama Tuhan Muhammad. Jalannya itu ada dua. Pada hasil keseharian, suhudul kasra fil wahda atau suhudul wahda fil kasra, menyaksikan yang banyak pada yang satu. Tidak ada yang banyak itu adanya pada yang satu. Karena dia berada pada yang satu, dia ada itu karena diadakan. Berarti adanya itu hanya ada pada yang satu. Dia yang ada itu ada yang karena ada pada yang satu. Yang satu itu yang meliputi dia itu ada karena yang satu. Karena yang satu. Meliputi yang banyak itu di dalam yang satu. Makanya diliputi kan? Yang banyak ini diliputi ini. Tuhan itu yang menjadi dinding, yang menjadi hijab. Bukan makhluk yang jadi hijab. Tapi nyatanya karena kita lantaran kita tidak kenal kepada Allah, akhirnya segala sesuatu yang nampak itu yang jadi hijab. Kan? Segala sesuatu itu yang jadi hijab. Kalau kita tak nampak kenyataan Tuhannya. Kalau kita nampak kenyataan Tuhannya, maka Allah yang satu itu yang menjadi hijab kepada makhluk. Kan gitu? Menjadi dinding. Sehingga kita tak nampak kepada makhluk, nampak kepada Tuhan. Setidaknya kita nampak Tuhan terlebih dahulu, barulah yang diliputi itu baru nampak. Jelas ya? Berarti apa namanya? Allah itu adalah bukti. Kalau kita sudah cara pandangnya kita itu adalah nampak Tuhan yang meliputi segala sesuatu. Berarti Allah itu adalah bukti adanya makhluk. Nah, sementara ini kita dipelajari di madrasah makhluk ini adalah bukti adanya Allah. Kebalik nanti. Yang betul maknanya. Makhluk, segala makhluk itu adalah sebagai bukti adanya Allah. Orang yang ma'rifat, yang mengenal kepada Allah, Allah adalah bukti adanya makhluk. Yang mana itu yang betul? Allah. Kalau pahamnya kita tidak kenal kepada Allah, kita pastilah menyatakan dengan orang umum itu ini adalah bukti adanya Allah. Kalau orang Nasrani umpamanya, orang kita ini Nasrani umpamanya, atau orang Nasrani lah, apa mungkin juga dia mengatakan alam semesta ini juga adalah bukti adanya Tuhan? Orang Hindu juga. Apa mungkin mereka mengatakan juga bahwasanya alam semesta ini adalah bukti adanya Tuhan? Cari aja lah dalilnya Allah wujud. Kalau ada. Coba. Siapa yang bisa Heras Montuk lah, Heras Montuk. Kitab di mana hadis atau Al-Quran yang menyatakan Allah itu wujud? Tidak ada. Kecuali kalau saya dapat dalilnya. Yang Arab itu sebetulnya itu adalah dalil wujudnya Tuhan. Kenapa? Dengan mencari diri, maka akan tak nampak diri, dan sudah tak nampak diri maka nyata kenyataan Tuhan. Kenyataan Tuhannya. Kalau Allah berladhi halakas samawati wal ardh, Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Kalau langit itu bukti adanya Tuhan, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, apa Tuhan belum ada? Harus Allah itu terikat dengan bukti.
Coba. Harus bukti dulu nih. Baru ada. Tuhan nggak begitu. Ada bukti, tidak ada bukti, tetap dia Tuhan. Dia bakal selama-lamanya. Dia mengharapkan lawan isi, dia berdiri sendiri. Tanpa adanya itu pun dia memang sudah Tuhan. Kan? Karena lagi pun kita sudah binasa, alam semesta ini kiamat sudah tak ada secara syariat yang dimaksud orang-orang. Apa Tuhan pensiun? Tak ada lagi yang menyembah Tuhan pensiun adalah astagfirullahaladzim. Kan itu kafir pun namanya secara syariat, kan itu otak barang itu tak boleh. Tapi kan itu kan ngajak kita berpikir nih, ngajak kita berpikir. Karena segala sesuatu itu sifatnya apa? Sifatnya fana, sebentar. Dan fananya orang makrifat itu yang ada itu hakikatnya tidak ada. Inna dunya illa mata'ul ghurur, sawfuna dunya. Sawfuna itu alam semesta dunia. Mata'ul ghurur, hanyalah tipu dan yang si budaya. Bayangkan kita ini kan percaya dengan bayangan. Ya buktinya kita cuma bangga dengan kekayaan, bangga dengan jabatan. Padahal semuanya itu kan bayangan kan. Kalau kita tanyakan secara awam aja, kekayaan siapa? Allah. Tapi kenapa kau miliki? Ya Allah titipkan sama saya. Allah titipkan sama saya berarti kau sekutu Tuhan. Dan sehingga engkau titipkan berarti kau sekutu Tuhan. Ajak kerja sama dengan Tuhan. Berarti kau Tuhan juga dong. Kita titipkan barang-barang kita. Itu bahasa titipan itu maksudnya pada diri kita ini nampak secara syariat itu ada sifat pada diri kita ini. Kan kita bisa mencari duit itu kan karena sifat ilmu, karena sifat kudrat, karena sifat iradat, karena sifat hayat, karena sifat basar, karena sifat kalam. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ada orang miskin nggak dalam kondisi ini? Ada. Kalau tak ada kudrat, tak ada kehendak, tak ada kuasa, tak ada hidup, tak ada ilmu, boleh kita nyari duit? Boleh ke anak pun tak bisa. Tak boleh. Dan nikmat yang mana lagi yang mau kita apakan nih? Bagi ayat Allah yang begitu matukan tiba sampai ulang-ulang berpangeran coba. Saya menurut ulama itu kenapa diulang-ulang ayat itu? Begitu penting karena berdasarkan kemampuan tak ada lah. Di samping bulan tinggal lah yang orang itu emas karepeng tu. Berita tepuk orang kerana. Padahal inilah modal kita untuk mencari semua itu. Coba, karena kita tak nampak kenyataan Tuhan, ketika kita dapatkan harta itu, ketika kita dapatkan bakat jabatan itu, patutlah dia itu sombong. Dan karena dari awal kita sudah tidak nampak ini, makanya pun orang-orang yang sekaya, coba pajan Nabi Sulaiman, kerajaan apa yang tidak dia miliki? Kerajaan jin kah, seluruh manusia, seluruh makhluk kan tunduk di bawah tahtanya. Coba, kekayaan apa yang tidak dimiliki Nabi Sulaiman? Tapi ketika ditanyakan sahabatnya, ada min fadli rabbi, ini adalah fadl dari pangeran. Ini karunia Tuhan. Nah, ada kan pengakuan dirinya kan? Coba kita orang buruin di pesantren Lelema. Muntah masalah menikah begini. Apa maksudnya kita ya? Tapi kan itu tak mau lagi. Tak nampak gaya. Ada yang gayanya selamat. Selamat gayanya itu. Kecewa lah orang. Dia bukan kiai besar. Kalau tadi kiai besar, saya kena orang sujud mau nabita salaman. Kemudian orang itu ya, itu satu orang lagi. Kalau ada yang begitu, ya. Mudah-mudahan kita nggak gimana, tapi kan jangan lebih orang. Ada yang begitu tuh, bukan hanya satu orang. Sering kita menemui begitu kok. Negir, najis sekali datang itu. Oh, itu terlalu suci mungkin.
Biasa aja lah. Makanya kanjeng Nabi itu tak ngabar, tak orang biasa nama itu ngabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa salah pakai tangan dua kan lebih sopan? Salaman orang tua. Tak tahu udah tak tahu Tuhan lagi. Ya Allah Rabbi, ini orang tak kenal Tuhan makanya mantap betul. Makanya jangan kalau ke mata syariat. Mullah hakikat kat bintolan lupa. Itu syariat mereka pelan-pelan mereka lakukan. Iya. Kan lawan yang kayak jadi. Kalau kecewa, malah pada kecil itu aja gitu. Iya, pada kasar pangeran, assalamualaikum. Engkiman kabibinian, ahlus sunnah wal jamaah kabibinian mau tak ada alang-alang makro. Assalamualaikum kabibinian. Tapi bodoh kok ulama saya mengatakan muka guruna. Pada orang-orang tertentu lah. Muka muhrim lain lah, memang tak ada ini memang kamu muhrimkan. Yang bukan muhrimnya lain jenis itu tak oleh asal-aman. Jadi cek kerja kalau muka binin apa namanya. Kalau nama ahlu sunnah wal jamaah. Ada lapar mana ada ciri-ciri dekul. Ada lapar cek ciri-ciri mana ada ciri-ciri kata-kata. Kau nak pimpinan pun anak, kenapa kau mau? Kau dah terasa dalam pimpinan kan kayak curi-curi tak bertanda. Oh, cak lain. Ada, Allah. Karena kau ni pokoknya itu akan dalam tanda salam. Pasti salam pimpinan dan dia paman kan kau. Dia orang, nanti kalau paham. Oh, salah. Ya, bagus tak kode lah. Astagfirullahaladzim. Oke samora. Dah, oke samora. Siapa kalau ada panika kan kalau akan baca kelak panika ayat panika. Mun lara tabuka kader kak bintuan sudah diserahkan, kemudian yang nawiyah sudah diserahkan, yang mahanya sudah diserahkan. Nyata nafsu itulah ma'rifat terbukanya kepada zat itulah namanya Fatihah. Terbuka kan? Terbuka. Mulai tak terbuka Fatihah, apa nih kak? Makin jenguk, orang sudah baca Fatihah terbuka. Takut tak terbuka Fatihah. Keributan dalam Fatihah. Gimana tentang wajah itu? Waktu tak terbuka lah bagi. Yang pernah Fatihah terbuka kepada siapa? Ma'rifatnya, kenyataan Tuhannya. Kalau sudah nyata kenyataan Tuhannya apa? Jangan pangeran inna fatahna laka fatham mubina. Coba. Jadi mulai buka fatham mubina dan kasih nyata. Pangeran sesanya tanah, kemudian datang pertimbangan mereka kan di mana mereka apabila datang satu kemenangan. Kenapa masih katakan satu kemenangan? Kemenangan itu kalau sudah diserahkan kepada dirinya, menang menghadapi dirinya, hawa nafsunya sendiri, dilepaskan dirinya. Makanya nyata kenyataan Tuhannya itu juga menang juga. Tapi secara bahasa kita patah ini kan membuka nih dari kalimat patah terbuka kan? Tapi kamu apa? Terbuka kepada zat inna fatahna laka fatham mubin. Nyata pangeran al-mubin. Menandakan kenyataan Tuhan kan enak apa? Makanya ayat selanjutnya liyaghfira lakallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Coba, sapora ben pangeran sapora dosa-dosana mata kerja kasih dulu mata akar dosa-dosana sebekal datang mon lala abot lain pun dosa. Coba mon lala tabuka kadang elang wa abot cara abot balakan lala ada maka beda dosa. Coba jelaskan ayat itu kan.
Kunna latabuka dan itu tak ada dosa kita pun sudah tak ada lagi. Biarallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Maka mereka pangeran itu yang masa dulunya, yang masa yang akan datang itu sudah tak terhitung lagi. Tak ada. Itulah hakikat istighfar, itulah benar-benar Fatihah, keterbukaan kepada Tuhan. Hakikat syukur kita sudah di situ juga. Tidak ada perhitungan lagi. Anda tak ada apa yang mau? Mana pelajaran yang hitung? Yang dihitung itu yang ada. Membuat orang hitung pada ada, paling orang gede. Jawablah. Makanya kenapa kita mengenang diri kita itu untuk menghilangkan diri, untuk mempanahkan diri bila sudah tak ada dan itu apa yang mau dihitung? Dosa atau pahala mau dihitung? Orang yang ikhlas itu nggak ada bawa pahala, nggak ada bawa dosa. Makanya kembalinya orang itu yaitu adalah kepada Allah. Kalau tak bisa kembali kepada Allah untuk baik untuk buruk, bisa terjebak ke neraka, bisa terjebak ke surga. Syukurlah. Tapi dua-duanya ini memang tak dapat jalan balik ya. Ke surga juga dia tak dapat jalan balik, ke neraka juga ya apalagi. Makanya menjadi penting ini jalan balik ini. Dulu kita tuh jalan lurus. Saya kira aja sakit insan kamil. Daripada alam, daripada zat Allah kita dapat bawa kemudian torongnya mana Nur Muhammad setong ki abad dan di tebenaran semesta mana kaki setong kemudian puluh tahun dan ketir roh binatang, roh malaikat, roh surga, roh neraka puluh tak pencar dari roh mana kalau para rabu sepada mujad kemudian paling abad roh nama nasa unsur kaudian ini semua nih unsur kaudian itu tumbuhan kata apa nih ada kita tahu dalam berkesi ini itulah disebut nur daripada siapa? Nur daripada zat. Baru kita terpencar tuh kemudian kita itu jadi namanya roh manusia. Nah barulah satu-satu itu ditiupkan kepada saat biasa pada sawa itu ruang apa itu berrohi mendasampurkan ketentuan dan nama lengkap orang lengkap kemudian darah lengkap sampai ada 3 kali 40 hari di dalam rahimnya orang tua 3 kali 40 hari di dalam rahimnya orang tua barulah satu-satu ini ditiupkan pada sawa itu ruang apa itu berrohi kutiupkan ruhku. Kenapa ruh udah berasal daripada nur daripada zat kan? Dan ini kepada Rabu sebelum kurang tak pencar aja kita sudah bersemayam atau apa berjadi dirahim orang tua lalu kan pada saat itu kita menyaksikan masih bersih kita ini di sini kita masih bersih nur menyaksikan roh kita menyaksikan nur menyaksikan kan kemudian kita berada di arah menuhinina kita tuh sudah mulai terhijab nih. Ini sudah berapa hijab nih? Ini sudah berapa hijab kita kan sudah mulai terdiri tinggi mulai daripada awal kita ini kan mau jalan lagi ke sini kan sekarang nih kita kan mau mencari jalan balik innalillahi sekarang innalillahi kemudian kita nanya lagi wa inna ilaihi raji'un bila kita sudah sampai kita sekarang ini sudah dahil tapi tak dapat jalan balik bisa balik usang karena nak balik tapi tak dapat balik tutup lah hanya dirahim orang tua kemudian kita dilahirkan dikatakan insan kamil. Kenapa disebut kamil? Itu sudah ada sesatnya, sudah sempurna semua tangannya, ada buktinya, ada pada kamil namanya, ada buktinya, semuanya itu ada sifatnya, ada apanya sampai namanya pun sudah dibuat namanya insan kamil. Makanya untuk belajar lagi
Kita ini justru mencari ini lagi, ini lagi yang justru pelajari ini biar kita bisa balik. Bukan suruh mencari kita agar kau mengenal Tuhan atau maka kenalnya kepada kenal sapi biar kau kenal Tuhan sapi. Kan tidak. Kan suruh kenal diri. Ada sebagai motivasi alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu bukan menyaksikan tapi menyaksikan kekuasaan Allah. Tidak ada yang sia-sia yang diciptakan Allah, semua itu menampakkan kepada kenyataan Allah dengan kita menyaksikan alam semesta itu. Karena alam semesta itu diliputi oleh Tuhan, makanya Tuhan itulah maharat tahada batina. Semuanya itu mengantarkan kepada kesaksian kepada Tuhan. Oh, 11 kota malam berlena kita. Mungkin kita ada waktu mungkin ada yang mau ditanyakan yang subhan di pikirannya. Gak apa-apa. Monggo silakan, ada yang mau ditanyakan. Allah saya jelaskan balik. Tidak apa-apa, memang harus begitu. Kalau ada yang nggak jelas, tanyakan lagi. Kan, daripada nggak paham, daripada gagal paham, dibawa balik, botak. Nah, anak karibun, mana akrabu min hablil, mana akrabu min hablil warid. Jadi kami lebih dekat daripada orang lain. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, cuma belum fokus. Sekarang kita fokus ke situ saja. Bahwasanya Allah itu lebih dekat daripada orang lain. Sekarang kodrat siapa? Ilmu siapa? Hidup siapa? Coba. Kalau hidupnya kita ini yang dipakai adalah hidupnya Allah, adakah hidup itu berjarak dengan kita? Tidak ada. Urat leher masih berjarak. Urat leher dengan mata berjarak. Urat leher dengan lehernya sendiri pun masih berjarak. Coba. Tapi kalau katakan sifat hayat hidup yang ada pada diri kita nih, yang berpusat di sini nih, nah, ini hidupnya siapa? Hidupnya Allah. Berarti kalau begitu kita punya hidup nggak? Kalau kita nggak punya hidup, lebih dekat diri kita kepada diri kita atau Allah kepada diri kita? Berarti Allah itu ada jarak dengan kita? Tidak ada. Harapan ini bisa dipahami nggak? Lebih dekat dari leher. Maksudnya dekat dari mana? Dekatnya kepada Tuhan itu jangan dibayangkan dengan meter. Jangan dibayangkan dekatnya Allah itu dengan ketinggian. Kalau tinggi itu masih ada jarak. Jadi Tuhan dengan diri kita itu tanpa batas, tidak ada dinding. Hakikat diri kita yang sebenarnya diri kita. Gimana saya membahasakannya? Bagusnya ya. Gimana bagusnya nih bahasanya biar lebih dekat dan lebih mudah dipahami. Tapi sebenarnya tadi itu sudah bagus tuh bahasanya. Nah sekarang sifat ilmu. Mungkin kan ada sifat ilmu kan dalam sifat makhluk kita. Sifat ilmu. Sifat ilmu ini sifat siapa? Saya ulang lagi kepada sifat yang lain. Kalau itu adalah ilmunya Allah. Kemudian implementasi kepada ilmu di alam semesta ini ilmu siapa? Allah. Kalau tidak adalah alimun, tidak ada ilmu yang ada itu ilmunya Allah. Sekarang kembali kepada diri kita. Jangan kita lagi. Kepada diri kita. Sifat ilmu ini adalah sifatnya Allah.
Ilmu ini ada jarak dengan diri kita. Tidak ada. Bisa diukur dengan meter, Bisa. bisa diukur dengan ketinggian, tidak bisa kan? Mau mili, mau senti, mau apapun, ukuran yang paling dekat itu apa sih? Meliputi. Meliputi. Ya. Kalau ada yang berkaitan Allah, itu berarti dekat dari. Oh. Tapi kenapa itu Allah itu mengatakan seperti itu? Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Tempat lebih dekat. Agar kita sadar bahwasanya yang berlaku kepada dirimu itu bukan punyamu semua itu. Agar kita sadar, agar kita paham, agar kita sadar bahwasanya yang berlaku kepada dirimu itu adalah satu zarah pun bukan milikmu. Kan? Bukan punyamu, ilmumu bukan punyamu. Kemudian hidupmu juga bukan hidupmu, itu hidupku. Kemudian kehendakmu itu bukan kehendakmu, tapi kehendakku. Kuasa yang ada pada kamu itu bukan kuasa bukan kuasa kamu, tapi itu kuasaku. Coba apa lagi? Pendengaran yang ada pada diri kamu itu bukan pendengaran kamu itu tuli, kamu itu mati, kamu itu bodoh, kamu itu tidak berkuasa, kamu itu tidak berkehendak. Semua yang ada pada diri kamu itu punyaku, kamu itu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada diri kamu itu. Diri kamu itu hanya ceritaku aja. Kalau yang lain Ya. ini bisa dipahami atau enggak? Tapi yang kurang saya pahami penafsirannya itu bagaimana? Penafsiran. Mungkinan ya keintiman zat dengan hamba itu sengaja yang lain Ya. saya ini yang satu penafsiran yang pendidikan akan dilihat Kalau tidak dirasakan bila kita itu kan sifat tujuh ini kita itu berada di kondisi sifat mustahil. Ini kan namanya sifat wajib bagi Allah. Lah kita itu ada pada sifat mustahil. Sifat mustahil itulah kita. Nah, kalau sifat mustahil itu kita terangkan satu-satu. Sifat mustahil la maujudun, tak wujud kan? Yang wajiban wujud Allah. Berarti kita enggak wujud. Wujudnya kita itu hanya diwujudkan, hakikatnya kita tetap tidak wujud. Kalau kita tidak wujud, yang wujud itu siapa? Allah. Nah ini saya ulang lagi. Itu memang kalau belum dapat ma'rifatnya, berbuih-buih pun kita, ya memang di wilayah ma'rifatnya Arab kurang dirobti. Saya berkata Nabi, saya kok kenal ke pangeran karena pengenalan ke pangeran. Beliau ini paham, cuma kan kerepotan menjelaskan. Pertama, dia kurang mantap di dalam ma'rifat. Artinya di dalam contohnya pada saat berzikir dia belum bisa hilang sepenuhnya dirinya. Dia masih kadang-kadang dia ragu-ragu masih kan. Tapi ketika sampai sudah lenyap di situ, sudah saya mengucap kemudian saya sudah ada hata lagi diri kita, kemudian memegang kalender saya ingat saya kayaknya juga Allah, saya mengingat juga Allah pada hakikatnya. Sehingga tak ada lagi diri kita, maka disitulah kita akan menyatakan bahwasanya itulah kenyataannya Allah Ta'ala. Koda memang koda sebeda Allah saja, tak ada wujud yang lain kecuali wujudnya Allah. Tapi lagi-lagi itu adalah kuasanya Allah.
Kalau sudah Allah pahamkan rasa itu, ya udahlah kita itu terbuka Al-Fatihah. Ya, Nyata lah. Jalani saja, betul pikirnya. Lepas. Tapi kalau untuk menjelaskan kepada orang lain ini sebenarnya gampang. Kenapa Allah mengatakan bahwasanya anak wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid? Nah, sebenarnya bagaimana dekatnya Allah dengan kamu? Ya hidup kamu itu hidup siapa sih? Coba. Sudah sebetulnya sudah. Kalau hidup kamu itu adalah hidupnya Allah, ya sudah. Berarti kamu mati kan? Berarti yang hidup itu Allah. Kalau yang makanya Allah itu yang maha hidup dan menghidupi segala sesuatu. Menghidupi segala sesuatu. Sudah cukup sebetulnya. Kalau hanya menjawab pertanyaan orang lain. Nah, berarti Allah ada jarak nggak dengan hidup kamu dengan diri kamu itu ada jarak? Ya. Kalau hidup kamu itu adalah hidupnya Allah yang kau pakai itu, berarti justru yang yang berjarak itu ya kamu, karena kamu itu tidak ada peran di situ, kan? Jadi tidak bersalah. Tapi tidak apa-apa, jadi tanyakan aja terus. Kalau sampai ya. Pendidikan itu kan mesti ada sesuatu. Ada jarak. Ada sesuatunya mungkin apa penjelasannya itu apa. Mungkin kami semak-semak pangeran di leher. Tapi saya balas di cetol kan. Orang bilang mati itu kan di leher. Dia cabut. Yang dia tak bare lo. Mungkin. Semak-semak kan dia mati kayak. Bisa kita sudah tahu Mana kan dia. saya dibagus akan berbulan Allah itu masih ada berfirman aku ini lebih dekat kepada Karena manusia ini kan tidak semua mengenal Allah. Kenapa Allah berkata seperti itu? Lagi-lagi kan untuk menyadarkan kita. Karena pada faktanya selama ini katakanlah kau dan lambat mereka tak sadar maksudnya ke Allah. Semua kita borong ke Allah. Tak ada kesadaran kepada Allah. Semua kita akui punya kita. Oleh karena banyak manusia yang tidak mengakui lain lah merdeka lah karena memang tak ngakui kali lah kan. Tapi yang sempat pangeran orang Islam kita itu karena orang Islam itu ngaku pangeran Allah. Kita sudah dengar dari kiai yang mana kan, yang mana pangeran yang sembah. Dari Ustaz, kenal Tuhan yang kita sembah itu Allah, padahal seperti Allah itu aja nama Tuhan kan. Nah, itu sudah bisa dikatakan dekat. Karena kita sudah mulai mempercayai walaupun hanya sekedar namanya. Itu sudah bisa dikatakan dekat. Tapi kan dia kan dekatnya itu masih jauh kan. Tapi jauhnya itu tak berjarak, dekatnya juga tak berjarak. Coba. Jauhnya tak berbatas, kemudian dekatnya tak berjarak. Jauhnya tak berbatas. Coba kalau orang kafir itu coba jauh daripada Allah. Orang tak sampai aja umpamanya. Itu kan dikatakan jauh daripada Allah itu kan bukan meter kan. Jauh dari pangeran, jauh dari kanjeng Nabi, dikatakan jauh dari orang tua. Coba, tak tahu orang tua. Padahal jauh. Orang tak sampai jauh dari pangeran. Artinya di situ yang berlaku itu bukan jarak. Kita jangan terdoktrin dengan meteran. Kan? Kita jangan terdoktrin dengan tinggi dan rendah. Oke. Karena nyatanya dalam syariat itu juga bahasa itu dipakai. Pada saat orang mengatakan jauh daripada Allah, orang itu seperti apa sih jauhnya?
Kan orang itu kan ingkar, orang itu kan tak samboja, kan? Orang itu tak puasa kan itu gojek jauh dari pangeran kan? Tapi coba ukur dengan keterangan. Tak nemu ya, orang tak penting ya betul. Nah, dekatnya orang yang kenal kepada diri, kepada Allah, maka itu juga tidak terbatas, tidak berjarak. Makanya wanahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Coba, jangan diasumsikan bahwasanya kalau dekatnya materi yang satu dengan materi yang lain ini berdempet, ini kan masih ada jarak. Kan? Tapi dekatnya putih dengan kapornya ada jarak. Coba. Bisa diraih. Nah, putih ini adalah sifatnya kapur dan kapur itu adalah kapurnya. Putih ini bukan kapur, tapi kapur inilah yang punya putih atau kapur ini putih. Coba. Kapur ini putih. Kapur ini putih, tapi putih itu tidak semestinya kapur. Makanya kenapa kita mengenal Allah itu dengan sifatnya Allah sendiri? Karena sifat itulah yang menyatakan kepada yang punya sifat itulah kita namai Allahu. Makanya masyarakat pun Allahu, tapi tak kenal kepada yang punya nama itu. Itulah orang itu nyembah itu gentayangan tak jelas menyerahkan. Jelas kan? Dan tapi kita apa aja? Kita bertanya aja. Pokoknya kita mengantarkan insya Allah sampai kepada kepahaman. Kalau kepahaman itu urusannya Allah. Tapi ini penjelasan ini juga adalah hakikatnya bukan kita yang menjelaskan, kan bukan saya. Ilmu siapa? Ilmu Allah. Coba, kalau kita menjelaskan ini bukan saya, tapi ilmunya ilmu Allah. Bukan saya bukan Tuhan, tapi tak lain daripada Tuhan karena sifat saya ini sifat Tuhan. Jelas kan? Kalau saya mengaku Tuhan, hebat sekali saya. Karena hidupnya saya hidup Tuhan. Makanya kenapa Allah? Coba nih, ini data otentik, datanya dalil bahwasanya Allamal insana malam ya'lam. Allamal insana. Saya kok jawab yang ngajari di kamanos. Allamal insana malam ya'lam apa saya kita akan tahu yang manusia. Nah, makanya ada sakit. Hemor para itu katakan ngajari kak dinto paseran. Pada syariatnya kau kan? Pada hakikatnya jelas kan? Berarti sampai pada guru ke masalah. Dan ilmu itu tidak harus keluar daripada saya, dan itu kadang keluar daripada hatinya sendiri. Itambah yahulu bainal qalbi wa qalbi. Ketika ini sudah dikasihkan, dia akan berkembang dengan sendirinya. Oh paham. Siapa tuh yang ngajari? Guru sejatinya yang telah ada pada diri kita sendiri, hakikat dirinya. Siapa hakikat dirinya? Allah. Allamal insana malam ya'lam. Ini cerita syariat. Bukan kita mengaku Tuhan. Justru kita ini sama-sama bangga, sama-sama bayang-bayang. Pada bayangan. Cuma bayangan ada yang ditakdirkan jadi sampean, ada yang ditakdirkan jadi saya. Sama-sama bayangan. Coba. Baik saya maupun makanya kalau guru itu kenal kepada sejatinya diri yang sebenarnya, dia tidak akan mengaku guru. Dia tidak akan butuh hormat, dia tidak akan butuh kebiasaan. Kan? Tapi sementara dia memang tak kenal dengan Tuhannya, dia nampak dirinya banyak murid, banyak amplopnya.
Itulah namanya UUD, ujung-ujungnya masih itu yang dipercaya sampai. Coba, kalau kita ini sama-sama mengenal kepada Tuhan, ayo kita berkarya sesuai dengan kehendakmu, dengan kehendak Tuhan. Ya sampean jadi sampean, saya jadi saya. Kan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana semestinya sampean jadi sampean, bagaimana semestinya saya jadi saya. Jadi yang menjadi salah itu ketika sampean mau jadi saya jadi sampean rusak. Cerita itu rusak. Kan? Tapi ada waktunya sampean juga bisa di depan bisa mengajarkan kepada murid-murid itu memang tujuan kita. Untuk memberikan kita dapat keterangan, kemudian kita memberikan keterangan juga kepada umat. Ini kan ilmu ini dirahasiakan. Coba, kalau heran dia, ilmu tadi itu dirahasiakan apa? Dia maksudnya ilmu ini dirahasiakan dibilang rahasia. Sebab kalau orang berangkat dia apa memang dia dapat bisa? Coba, karena lagi tujuannya ini mengenalkan kepada umat manusia itu mengenalkan kepada para nabi diutus, para ulama itu diutus itu mau mengenalkan kepada Tuhan. Cara kita berpikir ya kalau orang ini habis. Pakun itu secara syariat pakun itu tidak seluruh kan? Coba, syariat kan tetap berlaku kok. Pakun itu tak guru sama saya ngajari nampak syariat itu pakun itu tak guru. Tapi hakikat guru itu pakun daripada Allah Taala karena ilmu udikna, kuatna, kebesaran semuanya itu daripada Allah. Kesimpulannya yaitu adalah al-mamal insana malam ya'lam. Jadi memang Al-Quran itu sudah mukis dari atas. Kalau tak hanya bahasa, kalau tak hanya merasa. Makanya pun salah itu kamu doakan, apa dengan salah. Karena salah buka. Makanya inilah dikit dengan umat tauhid. Karena tahu